Maka izin ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah, tapi orang beriman itu dikasih tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka, benci kepadanya. Bedakan antara memaafkan dan melupakan. Ya, ujian yang paling berat itu datang dari orang terdekat. Jangan kaget teman-teman, ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Alhamdulillah, senang bahagia bisa hadir kembali di Masjid Raya Bintaro Jaya. Apa kabar semuanya, sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak masalah ini kedengarannya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Dari suaranya seperti ada jeritan hati yang tersakiti itu barusan ya. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak uangnya. Ada yang punya hutang di sini, ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh, masih wajah yang sama ya. Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji, ada? Yang belum umroh, ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. AA doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Izin teman-teman, adik-adik saya, ada yang belum nikah, ada? Yang masih jomblo, ada? Yang masih sendiri, ada? Didoain ya, mudah-mudahan tahun depan segera ketemu jodohnya. Gak enak sama yang lain kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan masih sendirian? Ya, ya. Catat ya, itu status tahun baru ya, insya Allah ya. Tolong aminkan sama-sama yang belum menikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, minimal jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti yang ditunggu adalah warisannya itu ya. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih Pak Bambang, seluruh DKM MRBJ. Akhirnya setelah sekian purnama Allah izinkan lagi untuk hadir di MRBJ. Teman-teman Remisha semua, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ahilman mau mulai tausiahnya dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Emang boleh? Boleh ya? Boleh saya tanya? Boleh ya? Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Oke, saya mau tahu siapa di antara jamaah, ayah, bunda, teman-teman sayang, siapa di sini yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Dari jawabannya agak terpaksa tadi ya. Coba lebih ikhlas ya, lebih tulus. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah doa. Ayo yang keras, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik?
Pakai senyum, senyum. Jangan. Gitu. Dinikmati. Ulangi, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat. Siapa yang tahun depan hatinya ingin tambah tenang? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang tahun depan rizkinya ingin bertambah berkah? Mau? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Mie ayam. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tolong catat ya. Orang itu nggak akan bisa dapat kebaikan yang terbaik dalam hidupnya sebelum dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi malam ini izinkan ya Ahilman, karena waktunya sebentar. Saya dikasih waktu sama panitia sampai jam 7.15. Berarti hanya 15 menit saya itu ya. Gimana? Setuju atau tidak? Jadi AA ceramahnya pendek apa panjang? Lama apa sebentar? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz, tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Baik, teman-teman sekalian, ada 3 sikap yang harus kita miliki agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi maghrib ini AA akan bicara tentang masa lalu. Nanti barangkali narasumber selanjutnya akan bicara masa depan. Saya ingin membuat semua jamaah yang hadir belajar untuk nengok masa lalu, bukan untuk menyesalinya, tapi untuk bercermin dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Betul? Ahilman lihat dari wajah yang hadir ini ada seperti wajah-wajah trauma dengan masa lalu. Apalagi yang sebelah kanan saya lihat banyak akhwat yang sedang menjerit perasaannya ini. Dan dari wajah yang hadir ada kemiripan. Saya lihat ini mirip wajahnya semua, wajah banyak masalah kelihatannya. Dan jangan tersinggung karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Betul apa betul? Makanya ada yang bilang begini, AA, kenapa ya hidup saya banyak masalah? Wajar, kau masih hidup. Kalau nggak mau punya masalah jangan, alias iya. Jadi selama hidup kita masih dititipkan masalah, maka sebenarnya kita masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Dan bagi saya masalah itu singkatan. Apa itu Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Status tanggal 1 Januari besok gitu. Masalah, masa mengenal Allah. Maka izin ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah, tapi orang beriman itu dikasih tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Setuju apa setuju? Maka teman-teman, jangan pernah berpikir hidup nggak mau punya masalah. Jangan. Karena di antara ciri dan cara Allah mencintai seorang hamba, Allah titipkan ujian kepada hamba tersebut. Perhatikan hadisnya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat cobaannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apa cirinya? Ibtalahum, maka Allah akan segerakan ujian kepada mereka. Apa rumusnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi,
barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka benci kepadanya. So, teman-teman sayang, di awal kajian ini Ahilman ingin menguatkan kita semua untuk semua masalah yang sedang hinggap dalam hidup kita, katakan di hati, semuanya akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Masa lalu sesuatu yang telah terjadi jangan terlalu disesali. Masa depan sesuatu yang belum tentu terjadi jangan terlalu ditakuti. Nikmati dan jalani semua yang sedang terjadi hari ini. Betul? Maka orang akan bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ke depan jika dia bisa berdamai dengan masa lalu. Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu? Tulis, ada 3 saja. 1, sikapnya adalah maafkan. 1, 2, 3. Lebih keras suaranya ya. Maafkan. Ayo, apa sikap yang pertama? Lebih keras. Untuk semua yang terjadi, belajar untuk memaafkannya. Ahilman, kenapa bukan melupakan? Kenapa memaafkan? Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama apa beda? Jawab yang keras. Sama apa beda? Memaafkan dan melupakan sama apa beda? Di mana bedanya? Biar cepat jawabannya di situ. Sama apa beda? Beda. Di mana bedanya? Lebih keras. Di mana bedanya? Oke. Siapin kameranya. Status tanggal 2 ini ya. Bedakan antara memaafkan dan melupakan. Memaafkan dan melupakan itu beda. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda. Memaafkan itu urusannya hati, melupakan itu urusannya pikiran. Sekarang saya mau tanya, melupakan itu susah apa susah? Susah aja, susah banget. Yang ada, semakin kita berusaha melupakan, bukan semakin lupa, betul? Yang ada, semakin keras kita melupakan, semakin teringat dengan sesuatu yang pernah menyakiti kita. Betul? Maka tugasnya bukan melupakan, tugasnya memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status tanggal berapa itu? Tanggal 3 ya. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka teman-teman sekalian, belajar memaafkan untuk semua yang pernah menyakiti kita. Ustadz, tahun 2023 ini sakit banget Ustadz. Kejadiannya terlalu pahit untuk saya ingat-ingat Ustadz. Berat Ustadz. Izin, saya nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang tahun kemarin itu berat banget hati untuk melewatinya, betul nggak? Mungkin ada yang ditinggal pergi sama orang yang disayang. Ada nggak? Ada nggak? Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berharap kepada seseorang.
Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Mohon maaf teman-teman. Dan biasanya, izin ya, biasanya ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju apa enggak? Biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang terdekat. Jangan kaget teman-teman, ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Izin, istrinya. Setelah itu punya anak Khabil, nguji nggak? Nguji lagi. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya. Ingat, yang nguji itu anak pertamanya, namanya siapa? Kanaan. Nabi Nuh juga diuji oleh istrinya. Ayo kuis, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Ya, nggak usah pusing jawabannya ya, udah itu biar cepet lah. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istrinya tadi namanya Ibu Nuh. Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya. Tolong jawab yang keras, siapa namanya? Ibu Lut. Ya. Bukan hanya istrinya, tapi diuji juga oleh kaumnya, betul? Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya, siapa namanya? Azar. Awas hati-hati, jangan Abi Ibrahim jawabannya ya. Namanya Azar, betul? Bukan hanya diuji oleh ayahnya, tapi juga diuji oleh istrinya. Yang diizinkan oleh Allah sulit mendapatkan keturunan, betul? Nabi Musa diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji oleh saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya, betul? Maka teman-teman sekalian, dalam hidup Ahilman percaya semua di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga diuji, suami diuji oleh siapa? Istri diuji oleh siapa? Suami. Rumah tangga itu rumit ya? Iya. Kalau sederhana, rumah makan. Status tanggal 4 itu ya nanti. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Aku tuh makin bingung ya. Ada rumah tangga yang kelihatan di sosmed fine-fine aja, tapi ternyata harus portofolio rumah tangga yang seperti apa lagi? Bingung. Teman-teman, jangan khawatir. Yang menjalani mereka, kenapa kita yang riwah tuh? Nah, ini masalah kita tuh. Dan ternyata kita itu akan diuji oleh orang yang terdekat dalam hidup kita. Sikap yang terbaik apa? Maafkan. Untuk semua yang telah lewat, maafkan. Ustadz gampang bilang maaf. Tak segampang itu Ustadz. Aku tuh ya Ustadz, setelah putus sama dia, aku jadi nggak pernah bisa makan apa-apa Ustadz. Emang kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus barangkali. Mah enak, lupakan, maafkan. Aku setelah putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Semua. Makanya kalau hujan, air turun di luar, tapi sebenarnya air mata yang turun di pipiku Ustaz. Nggak usah lebay begitulah. Saya sering bilang begini, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status tanggal 5 Januari itu tuh. Tidak ada yang menyakitimu,
kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. So teman-teman sayang, memaafkan itu emang gak mudah, tapi melupakan lebih gak mudah, betul gak? Terus gimana Ustadz? Kalau kita ingin semangat menghadirkan amal dan sikap terbaik dalam hidup kita, kita harus paham apa keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. Tulis 5 keistimewaan dari Allah untuk kita yang bisa memaafkan. Ada berapa? 5. 1, orang yang memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, teman-teman mau nggak diakui menjadi orang bertakwa di hadapan Allah? Jika mau, di antara cirinya adalah wal'afina aninnas, belajar untuk bisa memaafkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. 2, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara ciri orang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dicintai oleh Allah? Sikapnya belajar memaafkan. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kata guru saya, Hilman, seberapa cepat engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah mengampuni setiap dosa-dosamu. Maka teman-teman sekalian, mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati kita, sedangkan waktu terus berpacu dalam umur kita? Betul? Orang yang paling rugi adalah orang yang saat dia kembali kepada Allah, sedangkan di hatinya masih menyimpan kebencian dan kedengkian kepada orang lain karena sakit yang pernah dia rasakan. So belajar memaafkan kesalahan, karena ternyata orang yang bisa memaafkan adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Perhatikan kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ayo, Ahilman tanya, maafin orang yang nyakitin kita mudah apa susah? Susah. Berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita mudah apa susah? Susah. Menyambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan kita mudah apa susah? Susah ya. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. So orang yang bisa memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, perhatikan, orang yang bisa memaafkan ditenangkan hatinya oleh Allah. Ada berapa? 5. Catat ya, saya ulangi lebih cepat ya, biar bisa jadi status 30 detik nih ya. 5 keistimewaan dari Allah untuk orang yang bisa memaafkan. Yang pertama, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa di sisi Allah. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga oleh Allah.
Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Sikap yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, sikapnya adalah doakan. Tuh, 2, 3. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Doakan. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dalam hidup kita kecuali apa? Doa. Sepenting apa doa itu? Penting banget. Apa di antara alasannya? 4 saja. 1, doa itu intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu titik yang paling utama dalam ibadah. Makanya orang yang rajin berdoa disayangi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa dicintai oleh Allah. Nauzubillah, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. 2, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian, belajar curhat sama Allah, belajar ngadu sama Allah, belajar deketin Allah, belajar bilang apapun sama Allah. Mulai hari ini jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Setuju? Status tanggal 6 Januari yang tadi itu tuh. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Sekarang coba teman-teman evaluasi, sepanjang tahun 2023 sebanyak apa sakit hati yang kita rasakan? Cek. Bisa jadi karena hatimu terlalu berharap kepada manusia. Betul? Istri berharap kepada suami. Siap-siap. Faktanya banyak suami yang tidak sesuai dengan harapan istrinya. Betul? Salahnya bukan salah suamimu, salahnya kamu terlalu berharap kepada suamimu. Ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku nggak ada salahnya? Gampang, nikah aja sama malaikat. Yang tidak punya salah hanya malaikat. Selama suamimu itu manusia, selama itu pasti punya salah. Betul apa betul? Ustadz, gimana ya caranya biar istriku itu nggak banyak salah? Gampang, ganti cara pandangnya. Bukan orangnya, cara pandangnya. Istri itu media amal soleh untuk kita. Betul? Kalau semua yang terjadi itu harus sesuai dengan kita, gimana caranya kita bisa punya pahala sabar? Betul nggak? Istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa nggak? Ayo jawab. Istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa tidak? Biasa. Tapi istri jadi soleh ketika suaminya walaupun tidak soleh, keren tidak? Keren, tapi susah. Betul? Suami juga sama. Gimana ya caranya biar aku tuh tetap sayang sama istri dibalik istriku yang cerewet, yang banyak mintanya? Pak, jawab jujur. Lebih baik jujur ya, jujur ya, jujur. Pilih mana? Istri cantik, cerewet, atau abstrak? Saya nggak bilang jelek ya, abstrak aja nggak jelas gitu maksudnya. Cantik, cerewet, atau biasa aja diem terus? Diem weh. Mau beli apa? Mau makan apa? Jawabannya lebih baik yang mana? Istri cantik, cerewet. Bapak bersyukur ya punya istri yang cerewet. Berarti dia teh perempuan, Pak.
Ih serius, Aa, ternyata kebutuhan kosakata laki-laki dan perempuan tuh beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 5.000 per hari, perempuan itu minimal 40.000 per hari. Makanya Ahilman mah kalau istri lagi cerita dengerin aja, karena dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Iya serius, kalau nggak didengerin nanti akan memuncak di akhir tahun. Terus gimana Ustadz? Dengerin aja. Makanya bapak sayangi istri pak. Bener, istri yang cerewet itu permata yang harus diingetin sama kita pak. Makanya saya sering bilang ya, ada 3an yang disukai oleh istri. Catat istri, siapin kameranya ini, status tanggal 7 Januari ini ya. Ada 3an. Udah ada waktunya apa? Oh nggak ada ya. Ada 3an yang disukai istri. 1 pujian, 2 perhatian, 3 transferan. Ibu-ibu tolong jawab, mana yang paling penting, mana yang paling utama? Tahun depan berubah ya Ustadz, itulah kehidupan. Makanya ayah, ayo mulai ke depan itu menghadirkan komunikasi yang baik, dan percaya bahwa tidak ada senjata yang paling kuat untuk kita orang beriman kecuali apa? Doa. Makanya doa itu yang ketiga, kenapa penting senjatanya orang beriman. Ayo doain teman-teman, suami biar istri lembut hatinya, doain. Istri juga doain, bukan dicerewetin suami itu. Ternyata pak, ibu sayang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Jangan kaget ya, yang dibutuhkan suami itu adalah ketenangan. Jadi kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka suaminya akan mencari ketenangan di luar rumah. Mungkin ada kesempatan diganti. Halo, kenapa sedih begini wajahnya ini tuh? Makanya belajar lebih tenang. Ada 3an yang disukai oleh suami. 1 ketenangan, 2 jadi lupa lagi kalau urusan suami mah, karena buat ngingetin saya juga itu mah ya. Ketenangan, penghargaan, ini nih penting nih, kemuliaan. 3. Suami itu butuhnya ketenangan, penghargaan, dan kemuliaan. Makanya istri doain suami, doain, nggak usah nuntut ayah teh berubah, mama teh udah capek. Kata suaminya, suruh siapa capek begitu atau mama teh? Nggak usah bilang gitu, bilang aja sama Allah, ya Allah, yang punya hati suami kan engkau ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut, panggil umurnya ya Allah. Pusing ya Allah, saya juga ngeliat. Maksudnya panggil biar makin dekat sama Allah. Itu kan Allah manggil kita dengan 3 panggilan, betul nggak? 1 panggilan azan, perintahnya sholat. 2 panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umroh. 3 panggilan apa? Panggilan maut. Udah itu aja. Ibu pilih. Kalau suami nggak lembut, suruh sholat. Kalau sholat masih nggak lembut juga, suruh haji umroh. Kalau haji umroh nggak lembut juga, ya udah, suruh kemana aja terserah dia lah. Yang penting doain sama kita, sama teman-teman juga nih yang masih jomblo, yang belum menikah, doa. Karena yang keempat, doa itu merubah takdir. Catat, tidak ada sesuatu yang lebih dekat melebihi takdir kecuali doa. Tapi ingat, yang bisa dirubah adalah takdir mu'allaq. Takdir itu ada 2, 1 takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubrom itu segala ketetapan Allah yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu takdir mubrom. Contoh, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa, enggak. Itu takdir mubrom, nggak bisa ditentukan oleh usaha kita. Nanti ada yang kedua, namanya takdir mu'allaq, ketetapan Allah yang terjadi karena melibatkan usaha manusia.
Maka teman-teman sayang, ke depan ada banyak harapan yang kita bangun, betul? Yang masih jomblo pengen nikah nggak? Jawab dong. Pengen nikah nggak? Mau dapat pasangan? Doa. Iya. Emang TikTok? Iya. Mau dapat jodoh yang soleh? Iya. Bukan itu, bukan. Doa, ikhtiar, doa, usaha, doa. Makanya teman-teman kalau doa kudu yakin. Nanti buka di rumah ya, surat Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Allah hanya akan mengijabah doanya orang beriman dan beramal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Allah hanya akan mengijabah doanya orang yang yakin. Makanya dalam doa kudu yakin. Nanti malam muhasabah doa kudu yakin. Jangan ragu. Ini mah kadang-kadang doa suka ragu. Ya Allah, hamba tuh pengen punya calon suami yang soleh, tapi nggak mungkin ya Allah. Hamba aja begini ya Allah. Anda itu doa, yang mengabulkan siapa? Allah. Dan ingat ya, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Status tanggal 8 Januari itu, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Kalau memohon dan meminta, berarti yang paling tahu tentang doa kita siapa? Allah. Teman-teman sayang, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. 1, yes. 2, no. 3, wait. Ada berapa? 1, 2, 3, wait. Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang kedua, wait, tunggu. Yang kedua apa? No, tidak.